Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai generalized koordinat atau koordinat umum, yang mana merupakan suatu set kuantitas atau parameter yang bisa mendeskripsikan sistem secara utuh. Jumlah dari koordinat umum ini bergantung dari derajat kebebasannya, ya. Yang mana Kika adalah koordinat umum, itu K-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. N-nya adalah jumlah derajat kebebasan. Kemudian ini adalah bagaimana hubungan antara koordinat umum Q terhadap posisi dalam koordinat kartesian, yang mana dideskripsikan dengan X, Y, dan Z. Jadi posisi X merupakan adalah X fungsi QK, yang mana QK-nya adalah dimulai dari 1 sampai dengan N. Di sini 3 karena merupakan single particle yang independen, ya, sehingga batasannya atau M-nya sama dengan 0, dan single particle itu M-nya sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 1, sehingga N sama dengan 3. Sehingga di sini ada 3. Begitupun juga dengan posisi Y dan Z mengikuti. Baik, selanjutnya jika kita meninjau ya suatu sistem yang berubah kondisi ya dari konfigurasi awal yaitu Q1, Q2, dan Q3, kemudian berubah kondisinya menjadi Q1 plus do Q1, Q2 plus do Q2, dan Q3 plus do Q3. Bagaimana akan menuliskan perubahan tersebut? Perubahan tersebut dituliskan dengan ini ya, do X, yang mana do X adalah turunan X terhadap koordinatnya, karena memang fungsi koordinat ya, diturunkan terhadap koordinatnya sejumlah dengan derajat kebebasannya. Karena di sini ada 3, ya berarti diturunkan terhadap 3 koordinat. Dikalikan dengan do koordinatnya. Sehingga bisa ditulis secara umum menjadi perubahan X merupakan turunan X terhadap koordinat K dikalikan dengan do K. Kemudian karena K-nya itu ada banyak, jadi dijumlahkan mulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Inilah perubahannya. Ya. Contoh yang simple ya mengenai constraint atau M, batasan-batasan. Contoh, jika ada suatu partikel, satu partikel berarti N-nya sama dengan 1, bergerak dalam 3 dimensi, ya bisa bergerak dalam 3 dimensi, X, Y, dan Z, maka M-nya sama dengan 0. Tidak ada constraint atau tidak ada batasan. Karena dia bisa bergerak di segala arah. Dan N-nya sama dengan, sehingga N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk partikel yang bergerak pada 2 dimensi, jadi ada satu constraint, jadi ada satu arah yang dia tidak bisa bergerak, maka M-nya sama dengan 1, sehingga N-nya sama dengan 2. Kemudian untuk partikel yang bergerak pada 1 dimensi, maka dia hanya bergerak pada satu arah, sehingga constraint-nya atau batasannya ada 2, sehingga N-nya sama dengan 1. Oke. Lalu selanjutnya adalah mengenai generalized force atau gaya umum. Apakah gaya umum itu? Ya berarti suatu gaya yang merupakan fungsi koordinat umum, begitu. Ya. Baik, di sini akan kita tinjau, misalkan ada single particle ya. Ada gaya yang bekerja pada single particle tersebut, yang mana single partikelnya bermassa M,
sehingga bisa menghasilkan suatu displacement atau pergerakan disimbolkan dengan do R, ya. Maka kerjanya berapa? Kerja adalah F dot do R, begitu ya. Perubahan kerja sama dengan F dot do R. F-nya ini kita rubah dalam bentuk kartesian ya, Fx, Fy, dan Fz. Kemudian do R-nya sama menjadi do X, do Y, dan do Z. Begitu, karena ini perkalian dot ya, jadi begini bentuknya. Kemudian kita tahu bahwa Fx ini do X ya. Do X itu dituliskan kan dalam bentuk do X, do Kika kali do Kika ya tadi ya. Maka do X ini kita berubah bentuknya menjadi do X per do Kika kali do Kika. Kemudian do Y dirubah bentuknya menjadi do Y per do Kika kali do Kika. Do Z juga demikian. Kemudian K-nya ini adalah dimulai dari K sama dengan 1, dijumlahkan sampai dengan N. N adalah derajat kebebasannya. Kalau misal dia bergerak pada 3 dimensi, berarti N-nya ada 3. Kalau 2 dimensi, berarti N-nya ada 2. Kemudian untuk 1 dimensi, N-nya ada 1. Gitu ya. Sehingga do W ini atau perubahan kerja ini bisa kita tulis dalam bentuk sederhana menjadi seperti ini. Ya, Kikanya ini kan yang di dalam kurung ini. Ya. Nah, ini adalah generalized force kan. Atau gaya umum ya. Jadi gaya umum adalah gaya yang merupakan fungsi koordinat umum ya. Jadi kita rubah bentuknya gaya menjadi Fx, Fy, dan Fz. Lalu koordinat umumnya ini do X per do Kika. Di sini juga do Y per do Kika, do Z per Kika. Seperti itu, ini yang harus diingat-ingat mengenai penulisan sederhana dari gaya umum. Selanjutnya bagaimanakah penulisan gaya ya dari system of particle. Jadi kalau yang tadi adalah penulisan gaya umum pada partikel tunggal, di sini kita akan membahas tentang bagaimanakah penulisan gaya umum pada partikel yang partikelnya ada banyak, gitu ya. Maka penulisannya ya sama. Jadi tadi Fi do Ri ya untuk do W-nya. Kemudian karena ada n partikel sehingga perlu kita jumlahkan I-nya. Oke, mungkin di sini ya. Jadi kita menerapkan ide yang sama. Misalkan Fi merupakan apa namanya gaya yang bekerja pada partikel I, begitu ya. Let's say ini ada partikel ke I, gitu. Kemudian gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah gaya I, Fi. Maka I-nya ini dari 1 sampai N. N-nya adalah jumlah partikel. Maka kita perlu menjumlahkan ya sigma I dari 1 sampai N. Fi ya sama dirubah menjadi dalam bentuk kartesian sehingga kita punya Fxi, Fyi, dan Fzi. Do Ri juga begitu, jadi kita punya do Xi, do Yi, dan do Zi. Yang mana I-nya kita jumlahkan dari 1 sampai N. Gitu ya. Kemudian do Xi ya, ini kan pasti akan kita rubah bentuknya ke dalam fungsi koordinat umum ya, sehingga do Xi menjadi do Xi, do Kika kali do Kika, do Yi juga sama, do Zi juga sama, begitu. Nah, K-nya ini dijumlahkan dari K sama dengan 1 sampai dengan N, begitu. Sehingga yang dalam kurung ini, ya, ini merupakan
QK atau generalized force for n particle atau sistem partikel. Jadi ini untuk penulisan generalized force atau gaya umum untuk partikel yang jumlahnya banyak, begitu. Jadi QK di sini berarti ya sama dengan QK yang single particle, tapi ini harus dijumlahkan dari I sama dengan 1 sampai N. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, di sini kita akan langsung bahas mengenai konservatif sistem. Saya harap teman-teman juga masih ingat ya mengenai definisi dari sistem konservatif, ya. Jadi sistem konservatif itu sistem yang tidak ada gangguan, gitu ya. Kita telah membahasnya juga pada pembahasan gelombang ya. Contoh sistem konservatif yaitu sistem harmonik sederhana ya, yang mana tidak ada gesekan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari sistem konservatif. Jadi sistem yang tidak ada gangguan. Jika sistem konservatif itu force field-nya atau medan gayanya, ya, medan gaya artinya berarti medan karena gaya di sini adalah gaya gravitasi, sehingga force field untuk gaya gravitasi kita sebut dengan potensial, ya, V, yang mana V ini adalah fungsi X, Y, dan Z, itu secara rectangular koordinat atau koordinat kartesian. Kemudian rectangular component of force, jadi kalau V-nya itu adalah V fungsi X, Y, Z, maka penulisan gayanya seperti apa? Ya, sama. Berarti kita harus menuliskan dalam bentuk komponen Fx, Fy, dan Fz. Dan F merupakan minus do V per do X. Nah, ini perlu diingat-ingatkan. Gitu. Jadi, gaya potensial kita tahu ya. M, G kali H. Nah, di sini adalah gaya. Hanya ini kan posisi atau X, Y, atau Z gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari F ya berarti V per H. Nah, kalau turunan parsial menjadi do V per do H. Nah, do H ini adalah do X atau do Y atau do Z. Do Z seperti itu ya. Di sini minus. Kenapa minus? Karena berbanding balik hasilnya ya. Gitu. Semakin jauh maka potensialnya juga semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi minus ini adalah makna fisis. Oke. Sehingga ya seperti itu bagaimana kita bisa menuliskan hubungan antara V dan F gitu ya. Oke, berarti untuk Vx ya berarti do V per do X, kemudian Fy sama dengan min do V per do Y, Fc sama dengan min do V per do Z. Seperti itu. Kemudian Fx, Fy, Fz sendiri itu kan kita punya dalam bentuk generalized force ya ini. Maka ini untuk menuliskan generalized force dalam bentuk potensial berarti kita tuliskan di sini Fx-nya adalah do V per do X ya kan, minus ya, Fy adalah karena minusnya ada di luar berarti di sini plus do Fy sama dengan do V per do Y, Fz sama dengan do V per do Z. Ini adalah generalized force ketika dituliskan dalam bentuk potensial. Kenapa perlu kita tulis dalam bentuk potensial? Sekali lagi ingat bahwa Hamiltonian dan Lagrangian adalah energy approach analysis. Jadi kita harus merubah dalam bentuk potensial, gitu ya. Sehingga bagaimanakah bentuk generalized force terhadap potensial? Seperti ini bentuknya ya. QK sama dengan minus do V per do QK. Karena ini kan do X-nya bisa dicoret begini ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, dengan do QK ini adalah generalized force, generalized koordinat gitu ya.
Kakaknya ya sama dimulai dari 1 sampai dengan n kecil. Jadi yang di kotak merah ini adalah generalized force in terms of potential. Generalized force atau gaya umum dalam bentuk potensial untuk sistem konservatif. Begitu. Jadi ini adalah bentuk sistem konservatif. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh. Ini masih contoh mengenai generalized force dan generalized coordinate ya. Belum sampai perhitungan kasus Lagrange ya. Oke, contoh. Misalkan kita punya partikel bermasa M yang bergerak in plane dalam 2 dimensi atau dalam bidang. Ya, bidang ini kan 2 dimensi, begitu ya. Maka kalau 2 dimensi berarti kita tahu N-nya sama dengan 2. Ya. Using the plane polar coordinates, dengan menggunakan koordinat polar sebagai koordinat umum, jadi kita anggap koordinat umumnya adalah koordinat polar, calculate, hitung perubahan ya perpindahan dx dan dy. Jadi hanya ada dx dan dy karena cuma 2 koordinat. Ya, karena bergerak dalam 2 dimensi. Kemudian kita harus mencari juga generalized force atau gaya umum untuk partikel yang dikenai gaya F sebesar IFX plus JFY plus KFZ. Begitu. Sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, saya mengingatkan kembali mengenai polar koordinat ya. Bahwa polar koordinat itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang bergerak pada bidang ya, pada bidang 2 dimensi yang gerakannya itu melingkar. Nah, seperti itu. Oke. Berarti contoh bagaimanakah kita menginterpretasikan posisi P, posisi poin ini dalam koordinat polar yang nanti koordinat polar dihubungkan dengan koordinat kartesian. Begitu. Ya. Koordinat polar itu berarti kita punya r theta dan koordinat kartesiannya kita punya x, y. Gitu. Maka P ini dalam koordinat kartesian adalah P fungsi XY, kemudian dalam koordinat polar, P adalah fungsi R theta. Bagaimana hubungan antara R theta terhadap X, Y, gitu ya? Maka kita perlu menggambarkan P di sini adalah titik yang akan kita amati, O di sini adalah reference point, ya. Kita tarik garisnya dari titik P ke reference point, maka itulah adalah R. R, ya. Kemudian theta itu adalah sudut yang dibentuk antara R dengan sumbu X, ya. Sumbu X. Sumbu X pada koordinat kartesian. Sehingga dengan teorema Pitagoras kita bisa menuliskan bahwa di sini ya, Y itu adalah sama dengan R sin theta, kemudian X adalah R cos theta. Jadi ini adalah hubungan antara koordinat kartesian XY dengan koordinat polar R theta. Bahwa Y sama dengan R sin theta dan X sama dengan R cos theta. Inilah yang menjadi dasar nanti bagaimana mencari do X dan do Y ketika kita tahu ini adalah koordinat polar, ya, bukan koordinat kartesian. Oke, selanjutnya penyelesaiannya ya. Jadi yang pertama ya kita harus mencari hubungan antara koordinat kartesian dan koordinat polar yang sudah ditunjukkan dari gambar tadi bahwa X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Jadi di sini X adalah R fungsi R dan theta. Jadi tadi kita awal sekali ya bagaimana sih menentukan koordinat umum
X dan Y. Gitu ya. X dan Y itu kan berarti fungsi koordinat umum Q1 dan Q2. Kenapa cuma ada dua? Karena bergerak pada dua dimensi. Begitu ya. Y juga sama, adalah fungsi koordinat umum Q1 dan koordinat umum Q2. Kita sudah tahu bahwa koordinat umumnya adalah koordinat polar. Berarti di sini Q1 adalah R dan Q2 adalah theta. Tadi ya. Kemudian berarti kita bisa tuliskan X adalah fungsi R, theta. Itu Y juga fungsi R, theta. Oke, bagaimanakah fungsi apa namanya? Bagaimanakah real fungsi X fungsi R, theta itu? Yaitu sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta. Ini dari penggambaran tadi yang hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesian. Nah, kemudian kita akan mencari do X ya. Maka kita harus, karena tadi disebutkan ya, bentuk umum dari do X ya, itu adalah do X per do Q1 kali do Q1 plus gini kan, do X per do Q2 kali do Q2. Begitupun juga dengan do Y adalah do Y do Q1 plus do Y per do Q2 kali do Q2 seperti itu. Sehingga ini do X ini ya kita bisa tulis menjadi ya. Nah, di sini nih ya. Do X Q1-nya apa? R kan? Nah, Q1-nya dirubah menjadi R, Q2-nya dirubah menjadi theta. Sehingga berarti X diturunkan terhadap R. Berapa hasilnya? Cos theta, ya kan? Karena kita punya persamaan ini. Nah, do R. Tulis lagi. Kemudian X diturunkan terhadap theta. Berapa? Min R sin theta gitu ya. Turunan cos itu kan min sin. Kemudian do tetanya ditulis kembali. Begitupun juga dengan do Y. Do Y per do R ya. Y diturunkan terhadap R, berarti hanya ada sin theta. Do R ditulis kembali. Kemudian do Y diturunkan terhadap theta, turunan sin theta. Ya, berarti cos theta R. Do theta ditulis kembali. Nah, inilah do X dan do Y pada koordinat jika kita punya koordinat umumnya adalah koordinat polar. Nah, di sini kesimpulannya adalah apapun koordinatnya, ya, pasti kita akan bisa menemukan penyelesaiannya, ya. Karena kalau Newtonian itu kasusnya kita terjebak hanya sebatas koordinat kartesian, ya. Untuk analisis Hamiltonian dan Lagrangian, tentunya menggunakan koordinat umum tadi, kita bisa menggunakan ini tadi, bentuk-bentuk koordinat umum dan gaya umum, sehingga kita bisa gunakan yang umum tadi itu untuk segala macam koordinat seperti itu, gitu ya. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan dan pelajari dan pahami itu adalah bagaimana mentransfer ya bentuk koordinat kartesian atau menjadi koordinat umum yang sesuai dengan kasus yang kita akan selesaikan seperti itu. Oke, baik. Semoga kalian paham mengenai koordinat ini. Oh ya, masih ada yang B ya. Jadi yang B ini bagaimana penulisan generalized force atau gaya umum. Ya, sama ya. Kalian harus merecall bentuk gaya umum ya, ini ya. Untuk single particle ya kan. Ya, jadi sama karena kita sudah punya do X ya, do X per do R tadi kan sudah kita hitung.
ya kan? Maka akan menjadi mudah ya penulisannya. Oke, cos theta di sini sin theta seperti itu. Kemudian di sini juga karena K, K-nya kan ada dua ya, ada yang fungsi R dan fungsi theta. Jadi di sini juga kita harus munculkan gaya umum dalam fungsi theta seperti ini. Begitu. Oke. Ya. Jadi untuk gaya umum pada fungsi R adalah FR, kemudian gaya umum pada fungsi theta adalah RF theta. Nah, ini menjadi berbeda. Ya, ini adalah gaya dalam translasi, kemudian theta ini artinya kan rotasi ya. Maka kita sebut dengan torsi biasanya kan R kali F. Nah, gaya ya dalam bentuk rotasi atau torsi. Nah, itulah analisis-analisis seperti inilah pada mekanika Lagrange dan Newtonian, Lagrange dan Hamiltonian itu akan kita lebih fleksibel dan lebih mudah menyelesaikan pergerakan-pergerakan yang tidak cuma translasi yang terkungkung hanya koordinat kartesian, tapi juga gerakan-gerakan rotasi yang menggunakan koordinat silinder ataupun spherical seperti itu. Nah, untuk tugasnya yang perlu didiskusikan pada kelompok, pembentukan kelompoknya nanti akan kita bagi pada pertemuan pertama di hari Kamis ya untuk B, untuk kelas B, dan Selasa untuk kelas A kalau tidak salah ya. Nah, itu akan kita bagi kelompoknya. Nah, kemudian di situ silakan berdiskusi lalu nanti akan dipresentasikan. Jadi yang inilah yang harus kalian presentasikan nanti secara berkelompok. Consider the motion of particle of mass m moving in space. Nah, perbedaan di sini adalah suatu partikel, jadi single particle dengan massa m yang bergerak pada ruang. Berarti kalau ruang berarti 3 dimensi. Using the generalized coordinate r, theta, dan z. Nah, kalian juga perlu tahu nih apa sih koordinat apa sih ini, gitu ya. Bagaimana hubungannya r, theta, dan z terhadap x, y, z. Nah, itu nanti kita akan saya beri hint-nya atau clue-nya. Ya sama kalian harus mengetahui menghitung dx, dy, dan z ya karena di ruang berarti ada 3 koordinat. Kemudian the generalized force for the particle act on force. Jadi F-nya ini berapa? Jadi Qr berapa, Q theta berapa, Qz berapa? Seperti itu ya. Baik, itu yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini selain koordinat polar, kita juga mengenal koordinat silinder. Koordinat silinder itu fungsinya adalah R, theta, dan Z. Jadi di sini titik P pada koordinat silinder adalah P fungsi R, theta, dan Z. Dan P pada koordinat kartesian adalah P fungsi X, Y, dan Z. Gitu kan. Jadi jika kita punya koordinat kartesian X, Y, dan Z, kemudian koordinat silinder, maaf, R, theta, dan Z, ya, maka baik, kita akan melanjutkan di video selanjutnya.